وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kembali memudahkan langkah kaki kita untuk menuju salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita melalui hadis yang sahih bahwasanya beliau bersabda ahabbul baqa'i ilallahi masajid, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Maka Allah telah mengumpulkan kita di satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang ikhlas, niat yang tulus, amalan yang diterima, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita tidak bisa menutup mata hadirin. Kita tidak bisa menolak fakta dan realita yang kita lihat bahwasanya pada hari ini masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang di pandangan mata kita musibah-musibah yang betul-betul menyayat hati sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah. Namun hadirin yang Allah muliakan, musibah-musibah yang ada itu tidak selalu merupakan azab yang Allah berikan kepada saudara kita, tidak. Bahkan musibah tersebut hadirin adalah tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari telah mengatakan may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah berikan musibah. Allah. Bahkan Rasul juga mengatakan wa anna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, bala, petaka, bencana kepada kaum tersebut. Jadi tidak bisa kita katakan musibah itu selalu bermakna kemurkaan, dan tidak. Boleh jadi musibah itu adalah Allah mencintai mereka. Dan kita sekarang yang kelihatannya aman-aman saja, namun siapa di antara kita yang menjamin kita tidak terkena musibah? Ada musibah yang lebih besar daripada bencana. Ada musibah yang lebih besar daripada tanah longsor, daripada banjir bandang, daripada tsunami, daripada gempa bumi, daripada gunung meletus. Itu adalah musibah yang Nabi selalu berlindung darinya, yang Nabi selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari musibah itu. Tahukah kita apa musibah itu hadirin yang Allah muliakan? Simak doa Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah menimpa agama kami.
Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah kau jadikan dunia orientasi terbesar dalam kehidupan kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia adalah puncak ilmu yang kami agung-agungkan. Tujuan akhir dari ilmu kami, jangan kau jadikan dunia. Ternyata dari dunia ini musibah besar. Ketika orang telah mencintai dunia, ketika dunia telah dibuka, manusia berlomba-lomba dengan dunia itu. Lihat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi kita? Fawallah, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, demi Allah, tidak, kata Rasul. Walakinni akhsha an tubsata alaikum dunya, yang aku takutkan dunia dibuka akan atas kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu telah Allah berikan, Allah bukakan pada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha, mereka berlomba-lomba dengan dunia itu. Kama tanafasuha, sebagaimana kalian sekarang berlomba-lomba dengan dunia itu. Hatta tuhlikahum, sampai dunia itu membinasakan umat-umat sebelum kalian, membinasakan kalian. Kama ahlakat mangkana qablakum, atau kama ahlakatkum, sebagaimana dunia itu telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia hadirin yang Allah muliakan. Demi dunia orang melakukan perbuatan syirik. Betapa banyak para pejabat setelah menyalon, ya, pergi mendatangi dukun. Mbah dukun, tolong ya, sukseskan saya. Kalau saya terpilih menjadi DPR, menjadi ini dan itu, ada kado spesial, ada fee spesial untuk na'udzubillah. Demi dunia ini orang tega melakukan kesyirikan, na'udzubillah. Dan penyebab azab Allah itu, Pak, ini musibah dalam agama ini, dosa. Makanya ayat yang kita baca tadi dalam surah Nuh itu, apa kata Allah ketika menceritakan tentang perbuatan Fir'aun dan bala tentaranya? Mimma, ya, khati'atihim ughriqu, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, mereka Allah tenggelamkan. Wa udkhilu nar, mereka Allah masukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yajidu lahum min dunillahi ansar, tidak ada penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang menyebabkan azab Allah itu? Apa? Musibah yang menimpa agama. Kemaksiatan ini musibah. Jangan kita anggap musibah itu hanya orang yang mati anaknya. Betul, itu musibah. Tapi kalau orang itu sabar, dapat pahala. Dan musibah dunia hanya bisa diangkat dengan taubat. Taubatun nasuha. Ketika orang lalai dari akhirat, disibukkan oleh dunianya, dia masih punya peluang untuk bertobat kepada Allah. Apa kata Allah hadirin? Allah tidak pernah membuat orang itu putus asa, atau tidak pernah memotivasi orang, membuat orang itu tidak mau bertobat, tidak. Atau menjatuhkan semangat, merendahkan semangat, menumpulkan semangat untuk bertobat, enggak. Allah mengatakan dalam ayat yang sering kita dengar, Allah mengatakan kul katakan wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam maksiat, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat kasih sayang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jadi kalau seandainya kita masih ada musibah petaka agama yang ada pada diri kita, maka solusinya adalah bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka jangan kita anggap ya, musibah itu hanya teman-teman kita yang di Aceh, di Sumut, di Sumber, tidak. Musibah yang paling besar itu ternyata ketika kita berpaling dari agama Allah. Yang tadinya subhanallah, ya, seseorang itu rajin beribadah, yang tadinya dia rajin menjalankan agama ini, tiba-tiba dia sudah
meninggalkan agama, ada yang murtad, nauzubillah, ada yang futur, dan futurnya tidak usai, tidak berhenti. Selalu dia nggak lagi mau sholat, nauzubillah. Bahkan ada yang tadinya berjilbab, futur buka jilbab, nauzubillah. Itu musibah yang paling besar. Ternyata hadirin, melebihi musibah-musibah yang kita lihat, yang kita saksikan, yang menimpa saudara kita. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Kembali kita kepada pembahasan kita, masih pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Kita sekarang masuk pada hadis yang terakhir pada bab ini, bab tentang babu majaa fi at-tiyarah. Bab ya, dalil-dalil yang datang yang menunjukkan tentang at-tiyarah atau at-tatayyur. Ini sama, yakni anggapan sial yang menimpa seseorang ya selain Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dikenal dengan bahasa yang familiar, dengan bahasa, dengan istilah mitos. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa li Ahmad min hadis Ibni Amr. Kemudian Al-Imam Ahmad mengeluarkan sebuah riwayat dalam kitabnya Al-Musnad. Jadi beliau punya kitab ya, Imam Ahmad, ini judulnya Musnad Imam Ahmad, Musnadu Imami Ahmad ya. Ini adalah kumpulan hadis yang beliau kumpulkan, yang beliau dengar dari guru-guru beliau. Sanadnya, perawi-perawinya sampai kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti Pak ada juga riwayat Imam Ahmad ini yang dikritik oleh para ulama, karena memang yang disepakati sahih itu hanya Al-Bukhari dan Muslim. Sementara kitab-kitab hadis yang lain ini selalu atau senantiasa dikaji sanad dan matannya oleh para ulama. Ada nanti ya dalam Musnad Imam Ahmad yang dhaif, ada yang sahih. Kalau seandainya riwayat itu atau hadis itu telah sesuai dengan syarat hadis sahih, maka dikatakan sahih. Tapi kalau tidak, maka para ulama akan mengatakan hadisnya dhaif, meskipun dia dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Karena memang yang disepakati sahih itu hanya Al-Bukhari dan Muslim. Itulah yang disebut dengan istilah muttafaq alaih, muttafaqun alaih, yang telah disepakati sahih ya, yakni sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Adapun yang selainnya Pak, itu mahal ya, mahalun nazar istilahnya, itu selalu diteliti oleh para ulama sampai hari kiamat ya. Ilmu hadis akan senantiasa berkembang, penelitian terhadap hadis berkembang. Boleh jadi yang didhaifkan atau disahihkan oleh ulama kita sekarang, akan ada nanti ulama yang menyelisihinya sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kemudian ya, hadis ini dari sahabat yang bernama Ibni Amrin, bukan Ibnu Umar ya, bukan Ibni Umar, tapi Ibni Amrin. Beda Umar dengan Amrin. Apa bedanya? Kalau Amrin pakai waw, sesudah roh pakai waw. Lihat Pak. Ya, kalau Umar tidak katik waw, ini dalam sisi penulisan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini ilmu nih Pak ya. Jadi di mana kita membedakan, nanti lihat. Kalau Amrin ya ada wawnya. Ini untuk membedakan. Kalau Umar tidak ada. Ini dari sisi penulisan. Bahwasanya Rasulullah bersabda, man raddat tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Qalu ya Rasulullah, ma kaffaratu dzalik? Qala ay yaqula Allahumma la khairu illa khairuk, wa la tayru illa tayruk, wa la ilaha illa ghairuk. Jadi hadis ini akhrajahu Ahmadu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Walahu min hadisil Fadl bin Abbas. Kemudian Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ya, dari sahabat Al-Fadl bin Abbas, hadis yang semakna dengan redaksi yang berbeda, namun maknanya sama. Ya, masih menjelaskan tentang tiyarah atau tatayyur. Rasulullah bersabda, innamat tayratu
Maaf, innamat tiyaratu ma'amdaka aw raddaka. Ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang artinya Al-Imam Ahmad mengeluarkan hadis ya dari sahabat yang bernama Ibni Amrin, yang mana beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa, kata Rasul, yang dihalangi oleh tiyarah, artinya keyakinan mitos ya, tatayyur, menghalanginya an hajati, dari melakukan apa yang dia inginkan, dari menunaikan hajat kebutuhannya, karena dalam hatinya ada sebuah keyakinan tatayyur sehingga dia tidak jadi melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Itu maksudnya. Contoh Pak ya, ada seseorang ingin berangkat kerja, sudah dia mempersiapkan segala sesuatu, alat-alat yang dia butuhkan dalam pekerjaannya, tiba-tiba pas dia nak keluar dari rumahnya ternyata melintas ular. Karena ada keyakinan tiyarah atau tatayyur, nah ini kata orang dulu gitu ya, kata mama aku ini, ya ini hari sial. Kalau aku berangkat di hari yang ada ularnya ini pertanda buruk ini. Nanti akan ada nanti musibah-musibah, bencana yang petaka, yang hal yang tidak aku inginkan terjadi, sehingga dia rodat tiyarah, dia terhalangi oleh keyakinan tatayyur yang ada pada hatinya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan hal yang seperti ini, dia terhalangi oleh tiyarah, tiyarah menghalanginya dari kebutuhan yang akan dia lakukan, keinginan yang akan dia laksanakan, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Artinya tidak boleh, bro. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Walaupun orang bilang, jangan nikah hari itu tiyarah juga. Ini hari sial. Kan ada ya orang-orang, mohon maaf ya, sebagian orang Jawa kejawen ya. Itu banyak sekali Bang, keyakinan yang tidak mendasar, yang diwariskan oleh keyakinan sebelum Islam, yaitu Hindu Buddha, yang mana agama sebelum Islam secara sejarah kita mengetahui Pak ya, bahwasanya sebelum Islam datang, umat ataupun orang Indonesia dahulu mereka terpengaruh oleh ajaran Hindu dan Buddha, dan pengaruh ajaran ini ternyata masih ya ada pada kaum muslimin yang sudah masuk Islam, apalagi orang-orang kejawen ya, dikental sekali dengan tradisi-tradisi agama-agama kemusyrikan sebelum Islam. Maka masih ada Pak keyakinan mereka seperti itu, jangan nikah di hari sekian, tanggal sekian, padahal tidak ada dalil yang melarangnya. Maka ini juga masuk ke dalam keyakinan tatayyur atau tiyarah. Maka kalau seandainya seseorang batal melakukan sesuatu karena keyakinan tiyarah yang ada dalam hatinya, nah kata Rasul, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian mereka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalik, kalau kami terlanjur melakukan itu, apa kafarahnya, apa tebusannya gitu ya. Jadi kafarah ini Pak lebih kita terjemahkan dengan tebusan. Seperti ada orang yang bayar kafarah, mohon maaf ya, dalam hukum fikih puasa, kalau ada, mohon maaf, suami istri ya, ternyata sengaja tidak mampu mengkontrol syahwatnya, mungkin baru nikah, nak masuk bulan Ramadan nikah, kan lagi semangatnya Pak ya, Masya Allah, jiwa mudanya luar biasa, iya, menggebu-gebu ya, nak mau nanti, nak sekarang Pak ya, nak mau nanti, nak sekarang ada. Akhirnya Pak terjadilah ya di bulan Ramadan siang harinya. Nah, maka dia harus membayar kafar. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Udah katik lagi budak, maka bebas, kafarah yang pertama. Kemudian yang kedua Bang, kalau ada yang ingat ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu ya banyak, mungkin fisiknya lemah gitu ya, apalagi dia pekerja, mohon maaf, mungkin dia bekerja di lapangan, mungkin tukang gitu ya, butuh fisik, butuh tenaga. Kalau puasa udah katik lah ya, tidak sanggup saya bekerja katanya. Maka ada kafarah yang berikutnya, memberi makan ya sittina miskinan, 60 orang miskin, kan gitu. Ini hadirin yang Allah
mulia. Itu namanya kafaroh Pak ya, tebusan lah gitu ya. Nah, jadi apa kafaroh kalau orang sudah terlanjur meyakini tiara itu, wahai Rasulullah, kata sahabat ya. Maka Nabi menjawab, qala ayyakul, hendaknya dia mengucapkan ini doa. Jadi kafarohnya doa, cukup doa ini aja. Allahumma, ya Allah, la khaira illa khairu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Jadi kebaikan itu Pak bukan karena mitos. Nah, kan betul kata mama saya ya. Nah, kalau ada apa namanya itu kupu-kupu udah datang, ini tanda ada tamu ya. Insya Allah tamu itu ngasih duit ya begitu. Nah, itu kan baik ya. Nah, itu enggak boleh Pak. Itu mitos, itu syirik gitu ya. Meskipun nanti para ulama membagi, bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini itu hanya sebab, yang mendatangkan tamu itu tetap Allah, maka itu syirik kecil. Karena dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dalam Al-Quran hadis kupu-kupu datang tamu. Tapi kalau maksiat mendatangkan petaka, dalilnya banyak. Ya, dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini bukan mitos. Nah, kalau orang kafir bilang mitos Pak, atau orang ateis dan komunis. Karena sekarang Pak, banyak anak-anak muda kita, dan yang paling menyedihkan, nih Pak ya, anak muda kita yang mengaku beragama Islam masih mengidolakan seorang tokoh yang dikatakan oleh para ulama dahulu atau tokoh Islam dahulu orang munafik. Siapa Pak? Penulis buku judulnya Madinah. Pak? Iya, Tan Malaka itu luar biasa, sesat dan menyesatkan itu. Nah, sekarang dikaji lagi pemikiran dia, mengatakan agama itu karena dia terpengaruh oleh Karl Marx ya, oleh orang filsafat komunis, sehingga dia mengatakan agama itu mitos. Maka kalau kita bilang sama Tan Malaka, yang menyebabkan bencana itu tidak hanya fenomena alam, tetapi yang menyebabkan bencana itu adalah maksiat. Ini mitos katanya itu, karena tidak bisa dibuktikan dengan penelitian empiris atau penelitian secara kasat mata. Karena orang-orang komunis Pak meyakini apa yang tampak saja, karena mereka tidak beriman kepada agama. Ini hati-hati ya, orang sekarang kalau luar biasa mengidolakan orang-orang zindik, ya na'udzubillah. Dijadikan dia rujukan gitu. Padahal di Moskow dia pernah diundang oleh di orang-orang Uni Soviet dulu kan, komunis ya, pernah dia diundang. Dia, karena saya pernah baca juga buku-bukunya, bukan untuk meyakini apa ya, untuk membuka fakta, memang betul itu bukan fitnah. Dia mengatakan apa? Orang Indonesia ini banyak yang konyol katanya. Iya, percaya sama agama. Agama itu candu katanya. Agama itu mitos katanya. Iya Pak, mitos katanya. Tatayur katanya. Agama itu na'udzubillahi min dzalik. Sehingga dia memperolok-olok. Ya. Walaupun ketika dia balik ke Payakumbuh, udah berani dia. Nah, karena takut dikucil. Makanya orang itu munafik, dan mereka ini munafik. Pas dia kembali kepada orang ke kampungnya, dia pura-pura Islam juga gitu kan. Di depan Islam dia muji-muji Islam, ketika berkumpul dengan tokoh-tokoh komunis ya, dia menjelek-jelekan Islam. Itu Tan Malaka. Ini hati-hati, karena anak-anak muda kita sekarang latah Pak ya, lagi viral gitu kan buku-buku ya, Madilog. Wah, ini buku rasionalnya Tan Malaka ini dipuji-puji, na'udzubillah ya. Lebih baik lagi kita baca bukunya Agus Salim Pak. Nah, kalau Agus Salim dia berani mengungkapkan identitas Islamnya, bangga dia dengan Islamnya, dimana dia waktu itu pernah mewakili Indonesia ya, dan dia juga tokoh syarikat Islam ya. Ketika itu berani dia menampakkan keislamannya di kancah internasional di depan pemuka-pemuka kafir. Itu Haji Agus Salim, orang Minang juga beliau gitu. Beda dengan Tan Malaka. Sehingga Tan Malaka ini Pak, iya, dia ingin membawa paham komunis itu, yang mana ketika di Indonesia Pak dia pandai bersilat lidah untuk apa? Seolah dia bukan PKI yang original kan gitu. Ini bahaya Pak ya. Maka untuk itu Pak, kita harus memperingatkan anak-anak kita jangan terpengaruh oleh buku-buku yang ditulis oleh beliau itu. Mudah-mudahan aja ya, kita nggak tahu bagaimana akhir hayatnya, saya juga nggak baca itu. Mudah-mudahan aja beliau bertobat gitu ya.
Namun pemikirannya dalam Madilog dan buku yang lain itu Pak, ini sudah dikaji ya oleh para ustadz yang memang pakar dalam akidah, kemudian mengerti, memahami buku-buku beliau ini bahaya karena bisa merusak dasar pondasi agama seseorang. Karena paham komunis itu ini luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Kemudian apalagi doanya? Wala tayru illa tayru, tidak ada anggapan kesialan ya, kecuali sial itu Allah yang menetapkan. Ya, tidak ada. Sial itu bukan karena ini dan itu, kecuali Allah yang menetapkan ini penyebab sial. Seperti maksiat ya. Maksiat penyebab sial. Orang tidak sholat itu sial Pak. Bahkan kami pernah kemarin ya 3 hari mendatangi saudara-saudara kita yang terkena musibah itu Pak. Kami pernah masuk ke suatu desa, nama desanya nama artisnya Desa Jilan. Kami kaget dulu, ada pula Desa Jilan. Nah, ada rupanya Pak. Jadi desanya itu mendaki dia, dan jalannya kecil dan di sampingnya jurang luar biasa. Jadi kalau seandainya kita salah ya, salah sedikit keluar rel Pak, bisa pindah alam. Iya, 1000 lebih itu ya ketinggiannya, 1000 meter atau berapa itu ya. Ini seumur Pak, baru sekali itu saya ya menempuh jalan yang ekstrim ya. Sebelumnya diangkat ya di tempat beliau ini ekstrim, Masya Allah. Rupanya ada pula apa yang lebih ekstrim daripada jangkat itu ya. Kecil Pak, tidak bisa lewat mobil, cuma motor gini ya. Iya kecil jalannya gitu, tapi Pak di samping jalannya jurang. Subhanallah, tidak ada juga dibuat pemisah antara jalan dan jurang. Kan biasanya kalau di jalan aspal ya, kan yang jurang itu dikasih kayak tembok gitu kan. Nah, sehingga kita nggak kaget gitu ya, nggak cemas gitu. Kalau itu Pak, saya cuma banyak zikir aja, ya Allah, kalau Allah motornya ini langsung terjun ke jurang, luar biasa. Nah, jadi nak ke desa itu mendaki kita, mendaki gitu kan, karena di desanya ada pula desanya yang tinggi lagi ya kan, lah ke puncak gunung itu Pak. Nah, di situ terkena longsor, jadi ada beberapa rumah itu yang hancur, tidak bisa lagi ditempati. Jadi mereka korban itu Pak, mereka diungsikan atau tidur di tenda-tenda yang dari pemerintah dan dari teman-teman kita yang kemanusiaan itu Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Pak, saya dengar dari dai orang sana, ada teman kita juga lulusan STDI ya, Ustadz Zendri ya Bapak ya. Beliau orang Bayang Utara juga, beda kampung saja gitu ya, beda desa lah gitu. Nah, jadi kata beliau, saya orang Bayang Ustadz katanya. Namun saya baru sekali ini juga ke desa ini, baru tahu saya, Masya Allah, ternyata di kenegarian kita ini ada desa terpencil kayak Desa Jilan ini katanya. Itu bisa Bapak lihat di internet Pak, ketik aja Desa Jilan Kecamatan Bayang Utara. Kalau nggak salah sudah ada yang mengupload ya. Ini luar biasa jalannya Pak ya. Itu ada teman kita yang pernah berekreasi katanya ke apa namanya, pemandangan alam yang di Selang itu Pak, desa di atas awan. Nah, itu sama kayak kata beliau. Jadi kalau kita ke tempat pemandangan ke desa di atas awan itu sama keadaan dengan jalan menuju di desa Jilan itu, curangnya luar biasa ekstrim Pak ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ya, yang membuat kami terharu juga Pak, ketika kita ngasih pengajian ya, tausiah lah. Ada bapak-bapak itu yang bilang, Ustadz ya, tempat kami ini tidak ada ustadznya katanya. Bisa aja ada nggak ustadz yang bisa minimal sekali sebulan lah gitu ya, masuk mengisi pengajian di tempat kita ini. Masya Allah. Ya. Jadi ada keinginan orang situ untuk apa Pak, menerima pengajian. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, ternyata ya penduduk desa di situ banyak yang tidak sholat juga. Masjid ada Pak, musola gitu ya, tapi dekati azan katanya. Subhanallah gitu. Makanya itu yang diingatkan oleh teman-teman kita yang masuk itu, Ustadz Zendri dan yang lainnya ya, selalu mengingatkan sholat gitu ya. Kalau seandainya suatu negeri tidak ada azan, maka disebutkan dalam hadis sahih ya, illa istahwadha alaihi syaitan, kampung itu akan dikuasai oleh setan. Ya, karena yang membuat setan itu lari itu suara azan. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika setan mendengar azan Pak,
wa ma'ahu durat, terkentut-kentut dia. Iya, sampai nggak kedengar lagi azan. Setan sangat marah dengan azan, sangat nggak senang gitu Pak ya. Artinya kalau seandainya tidak ada azan, dikuasailah satu kampung itu oleh setan kan gitu. Ini hadirin, pentingnya azannya. Biar kalau tidak ada orang yang azan ya kita aja azan gitu. Ini hadirin yang Allah berkata, tapi tempat kita alhamdulillah Pak ya. Di sini azan, sana azan juga gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau di kampung-kampung Pak, lebih parah rupanya. Ya saya menyangka waktu tinggal di kampung Pak ya, di kota itu kayaknya agamanya kurang, rupanya tidak. Di kampungnya kurang agamanya. Di kota ternyata lebih maju. Ini Pak, ini realita. Pergi aja Bapak ke kampung itu Pak. Di kampung saya di pesisir itu. Nah, kalau zuhur itu dekati orang azan Pak, orang banyak ke sawah gitu, gara-gara ke sawah nggak azan. Nah, itulah yang terjadi di kampung-kampung. Maka dakwah teman-teman kita DPI Pak ya, dakwah dalam Indonesia ini Pak, itulah visi misinya. Ya, bagaimana kita bisa ya mengajak saudara-saudara kita yang muslim, yang muslimah yang tinggal di kampung itu ada santapan rohani yang bisa mereka santap gitu ya. Jangan santapan jasmani aja Pak ya, makan terus enggak. Karena ruh kita juga punya kebutuhan. Ya, ruh kita juga butuh makanan. Kalau badan kita lapar Pak, perut kita lapar, kita makan Indomie gitu. Makan makanan gitu. Tapi kalau ruh kita tidak ada makanannya Pak, itulah tidak ada yang mengingatkan orang ke masjid, tidak ada yang mengingatkan orang untuk mengesahkan Allah, tidak ada yang mengingatkan orang untuk menjauhi syirik. Ini luar biasa syirik ya, tidak sholat. Nah, dua hal ini Pak, ini banyak saya jumpai di kampung-kampung. Syirik kedukun luar biasa keyakinannya. Yang kedua tidak sholat. Nah, ini Pak, yang muslim di KTP-nya agama Islam, sholat tidak. Subhanallah. Inilah yang kita hadapi hadirin yang Allah muliakan. Ya, ini yang kita upayakan terus mengingatkannya kepada saudara-saudara kita yang tinggal di kampung. Kalau di kota Pak, insya Allah ada pengajian setiap pekan Pak ya. Di tempat ini ada pengajian, nah di masjid Sano ada pengajian sunnah juga. Alhamdulillah. Kalau di kampung dekati Pak, susah gitu ya. Ke masjid orang jarang Pak, apalagi pengajian. Maka itu usaha kita ya untuk menyebarkan dakwah Islam ini, sehingga tidak hanya bisa dinikmati oleh segelintir atau sekelompok masyarakat yang di kota, namun Islam, sunnah, tauhid ya juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang di kampung. Maka untuk itu ya jangan kita lemah semangat kita. Ya, waktu yang kita habiskan, uang yang kita keluarkan, insya Allah Bapak semuanya tidak akan ya rugi kita, tidak akan sia-sia. Karena apapun yang kita keluarkan di jalan Allah maka akan kita terima. Ya, namun yang terpenting yang harus selalu kita lakukan adalah tasfiyatun niyah, membersihkan niat kita untuk apa? Ya, jangan sampai niat kita hanya untuk healing gitu ya. Iya, untuk apa? Untuk rekreasi aja nomor satu ya. Giliran pengajian tidur di masjid Anda boleh ya, itu saya kritik ya, jangan. Tapi kalau nak rekreasi nomor satu gitu ya, semangat. Tapi lah pengajian malah tidur lagi, katanya dakwah pendalaman gitu ya. Ya pas Ustaznya pengajian malah tidur gitu ya. Nah, jangan kita itu seperti lilin ya. Udahlah Ustaz itu kan dakwahnya untuk orang, tidak untuk kita. Nggak boleh gitu ya. Kita juga harus memberikan contoh kepada masyarakat pada pedalaman kita yang nomor satu dengarinnya gitu. Sehingga mereka juga semangat. Itu ada juga teman-teman yang seperti itu, hanya ya sebagai nasihat kita ya. Ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagai bahan renungan lah kita untuk bersama, karena harus kita perbaiki lagi niat ya. Iya. Nah, kalau sekali-kali dapat bukan kalau capek nih Bang ya. Iya. Itu kita kasih uzur, tapi nah ini setiap pengajian Ustaz lah langsung dia cari posisi enak gitu ya. Iya. Untuk tidur gitu ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki kalau ada yang seperti itu. Kayaknya dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kemudian wala ilaha ghairuk, ya tidak ada ilah sesembahan selain Engkau ya Allah. Ini doanya Pak. Jadi kalau bisa kita hafal doa ini. Mungkin sebelum kita hijrah ya Pak ya, sebelum kita kenal dakwah sunnah ini, kita ternyata juga pelaku tatayur ya.
Maka ini Pak, kita baca selalu doa ini sebagai kafaroh dari keyakinan mitos tatoyur tiar yang pernah kita lakukan sebelum kita mengenal Islam yang benar ini, kan gitu. Ya, kita baca doa ini Pak ya. Allahumma la khairu illa khairu, ya, wala tayru illa tayru, wala ilaha ghairu. Ini Pak. Ya, yang artinya Allahumma itu ya Allah. Jadi Bapak kalau baca di Al-Qur'an, di hadis ya, Allahumma itu pasti ya Allah artinya. Ya Allahumma la khairu, tidak ada kebaikan itu illa khairu, kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala khairu illa khairu, tidak ada ya tiaro, artinya tidak ada yang kesialan kecuali sial yang kau tetapkan ya Allah. Jadi sial itu bukan kena mitos ya, bukan kena tatayur, enggak. Sial itu karena engkau ya Allah. Allah yang menetapkan. Wala ilaha khairu, dan tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Ini Pak, ini luar biasa nih doanya. Doa ini memperkuat atau memperkokoh tawakal kita kepada Allah. Kita yakin yang menentukan kebaikan dan keburukan hanya Allah. Bukan karena burung gitu ya. Bukan karena ketiban tai cicak, ini karena musibah, enggak. Itulah yang tiaroh itu Pak ya, yang tatayur itu enggak. Betul-betul murni karena ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walahu min haditsil Fadl Ibni Abbas. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari sahabat Al-Fadl bin Abbas ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, innamat tiyaratu, sesungguhnya tiarah itu ma'amdoka au raddaka, adalah sesuatu yang menyebabkan engkau melakukan sesuatu, melalui sesuatu yang membuat engkau melakukan sesuatu, atau yang menghalangi atau menolak melakukan sesuatu. Itu Pak, itu hakikat tiara. Tiara itu ada suatu keyakinan yang membuat kita melakukan sesuatu. Nah, ketika kita dengar murai berkicau di pagi hari, ini bagus ini ya, ayo kita semangat bekerja, ini hari mujur nih. Ini tandanya sudah ada burung murai itu. Nah, itu tiara ini keyakinannya. Kalau orang yang bertauhid enggak ada nak bunyi murai, enggak. Kalau Allah menetapkan kebaikan, dia itu baik, udah saya bekerja karena Allah, bukan karena burung ini pula. Apa ini burung ini minta tembak nih mungkin. Iya. Tapi kalau burung Pak pada dasarnya halal ya, seperti berbah ya. Tapi jangan kita menembak burung yang dilindungi oleh pemerintah, bukan karena burungnya haram, enggak. Karena ketaatan kepada pemerintah. Iya. Seperti itu Pak ya. Karena dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah menyuruh kita taat kepada pemimpin, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, gitu ya. Kalau pemerintah kita jangan yang menembak burung langka, karena akan ya menghilangkan habitatnya, gitu ya, karena sudah langka gitu kan. Jangan pula kita tembak gitu. Bukan berarti burung itu haram enggak ya. Kita ingin makannya misalkan. Namun burung itu dilindungi oleh pemerintah, dan tidak boleh juga kita makan, gitu Pak ya. Begitu juga tidak ada kesialan itu kecuali Allah yang tetapkan, bukan karena perkara mitos. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk kepada syarah dari hadis ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, at-tarajim. At-tarajim itu jamak dari tarjamah. Tarjamah itu artinya biografi Pak ya. Biodata lah kalau bahasa gitu. Ini jamak taksir ya. Dari tarjamah tarajim ya. Biografi siapa? Nah, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dimulai dari Ibnu Amrin. Siapa itu Ibnu Amrin? Awalan yang pertama Ibnu Amrin wa huwa Ibnu Amrin itu adalah, dia adalah Abdullah ibnu Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As. Itu Pak. Jadi nama aslinya siapa Pak? Abdullah. Nah, Ibnu Amrin itu artinya Pak, itu nama kunyah, anaknya Amr kan gitu. Ya. Jadi namanya adalah Abdullah. Nama ayahnya Amr, nama kakeknya Al-As. Makanya nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Abdullah bin Amr bin Al-As. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Abdullah dan Amr. Abdullah anaknya ya, nama asli perawinya, nama ayahnya Amr ya, atau Amrin kan gitu kalau kita harokati. Nah.
Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ahadus sabiqina al-mukthirin. Salah satu para sahabat di antara salah seorang para sahabat as-sabiqin al-awwalin, yang pertama kali masuk Islam. Nah, jadi beliau ini Pak, sahabat Abdullah bin Amr ibnu As ini radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam. Di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam, al-muksirin, dan di antara para sahabat yang katsir fi riwayah, banyak meriwayatkan hadis gitu ya. Itu makna al-muksir. Artinya yukthir fi riwayah, dia banyak meriwayatkan hadis. Ya seperti kalau yang paling banyak tentu Abu Hurairah gitu. Setelahnya Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan di antaranya juga adalah sahabat ini ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As ini. Kemudian perawi yang kedua bernama Al-Fadl ibnu Abbas. Thanian, perawi yang kedua adalah Al-Fadlu wal Fadlu ibn Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah namanya Al-Fadl. Al-Fadl ini sepupu Nabi karena anak paman Nabi, yaitu anak Al-Abbas. Abbas ini kakak atau abang Abdullah. Abdullah ini siapa Pak? Ayahnya Nabi. Ingat Pak ya, ayah Nabi itu yang paling kecil anak Abdul Muthalib. Nah, jadi anak kakek Nabi yang paling kecil ya ayah Nabi kan gitu. Jadi kalau paman-paman Nabi yang lain itu abang-abangnya semua. Jadi Al-Abbas ini termasuk, dan Al-Abbas ini masuk Islam Pak ya. Ini termasuk ya paman Nabi yang masuk Islam, termasuk Hamzah juga, Al-Abbas juga gitu ya. Dan Al-Fadl ini saudaranya Abdullah ya ibnu Abbas ya. Maka yang sering dikatakan dengan ya, yang sering disebut dengan Ibnu Abbas itu adalah saudara Al-Fadl ini. Dan dikatakan juga beliau adalah seorang turjumanul Quran, maksudnya adalah ahli tafsir yang menerjemahkan firman Allah gitu ya, yang memahami firman Allah, yang mentafsirkan firman Allah. Nah, itu Ibnu Abbas saudaranya Al-Fadl itu, yaitu Abdullah. Baik Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu ya sudah azan, mungkin kita azan dahulu ya Pak ya. Nah, nanti setelah azan ya kita lanjutkan ya. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
La ilaha illallah. Ya, bismillah. Bismillah. Iya, bismillah, kita lanjutkan. Jadi Al-Fadl ini saudaranya Abdullah, anaknya Al-Abbas. Al-Abbas ini ibni Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib, ibnu Amin Nabi SAW, ya, anak laki-lakinya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Abbas. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dihalangi oleh tiarah dari melakukan keinginannya, dari menunaikan hajatnya, maka Rasul mengatakan faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik. Kenapa dia berbuat syirik? Nah, ini alasannya dijelaskan oleh pensyarah kitab ini. Li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah, karena dia tidak mengikhlaskan tawakalnya atas Allah atau kepada Allah. Artinya tawakalnya kepada Allah itu ya belum ikhlas. Karena orang yang ikhlas tawakalnya, dia tidak akan terpengaruh oleh tiarah atau tatayur. Karena dia betul-betul menyandarkan diri kepada Allah. Dia tidak menyandarkan dirinya kepada mitos-mitos yang ada. Maka itulah sebabnya, kata beliau, dikatakan oleh Rasul, dia pelakunya telah melakukan kesyirikan. Di annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah, karena dia tidak ikhlas tawakalnya kepada Allah. Kenapa? Biltifatihi ila ghairihi, karena dia berpaling kepada selain Allah, pada selain Allah, pada mitos itu. Karena dia percaya dengan keris keramat, itu mitos. Zimat termasuk mitos itu. Tatayur. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kalau seandainya seseorang terlanjur pernah melakukan itu, maka kafaratu dzalika ay ma yaqau minat tiyarah, ya, kafarah ya yang seseorang terjatuh dalam perbuatan tiarah ini. Apa kafarahnya? Baca doa ini. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi, Pak, ini bagus kita hafal, ya, kita hafal doa ini dan kita baca, ya. Dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha ghairuka, ay la ma'buda bihaqqin siwaka. Ilah di sini maknanya ma'bud, ya, tidak ada sesembahan. Ma'bud itu artinya sesembahan, yang disembah. Karena dia adalah secara bahasa, ya, isim maf'ul, ya, dari abada ya'budu. Ma'bud isim maf'ul, ya, yang disembah. Kalau yang menyembah abid atau abdun. Kalau yang disembah itu ma'bud.
La ma'budu bihaqqin siwaka, tidak ada sesembahan yang berhak disembah bihaqqin dengan benar, kan gitu. Siwaka, kecuali engkau ya Allah. Ini makna la ilaha ghairuka. Kemudian dalam hadis yang kedua, innamat tiyaratu, Rasul mengatakan innamat tiyaratu, sesungguhnya hanya saja tiarah itu ai al-manhi anha, yang dilarang darinya. Ma'amdoka ai hamalaka, ma'amdoka itu artinya ma hamalaka, yang membawamu atau yang menyebabkan engkau alal mudhi fi ma aradta, ya, melakukan apa yang engkau inginkan. Jadi tiyarah itu membuat seseorang melakukan apa yang dia inginkan. Au raddaka, atau yang menghalangimu anil mudhi fi, dari melakukan, ya, sesuatu yang akan kau lakukan, namun karena ada keyakinan tatayur dalam hatinya sehingga dia membatalkan untuk melakukan sesuatu. Oh, kata mama saya tidak boleh kita nikah di bulan ini. Nah, kata orang dulu gitu ya. Nah, kalau kita nikah di bulan ini sial kita nanti. Kurang rezeki kita. Banyak musibah-musibah yang akan kita terima gitu. Nah, ini tentu kalau tidak ada dalilnya Pak dari agama kita, maka ini termasuk keyakinan tatayur atau tiyarah. Yang kata Rasul faqad asyraka, orang yang melakukan itu telah berbuat syirik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk sekarang makna global dari dua hadis yang menjadikan dalil terakhir pada bab ini oleh penulis. Al-ma'na al-ijmali lil hadisaini, makna secara global dari dua hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dalam hadis ini mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam anna tiyarata al-manhiyu, ya, anha, sesungguhnya tiarah yang dilarang darinya, walati hiya syirkun, yang mana dia adalah bentuk kesyirikan, haqiqatuha wa dhabituha, hakikat dan batasannya adalah ma hamal insana, yang membawa manusia atau yang menyebabkan manusia alal mudhi fi ma aradahu, melakukan apa yang dia ingin lakukan, auradahu, atau yang menghalanginya, anhu, atau yang menolak atau yang menghalanginya dari melakukan sesuatu itu, i'timadan alaiha, karena dia bersandar kepada tiarah itu. Nah, itu Pak, itu yang hakikat tiarah atau batasan tiarah yang diharamkan dalam Islam, yang termasuk perbuatannya bentuk kesyirikan itu. Jadi sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu, atau yang menyebabkan atau yang membawa seorang manusia alal mudhi fima aradahu, melakukan apa yang dia inginkan. Contoh Pak ya, ya, ada orang berkeyakinan kalau seandainya, ya, kalau seandainya, apa contohnya Pak? Ya. Apa Pak? Iya. Nah, jadi kalau dia berada di hari Selasa gitu, nah, kalau dia melakukan perjalanan di hari itu, nanti ini sial nih, karena ini hari-hari sial. Ini artinya sesuatu yang menghalanginya dari melakukan sesuatu, safar itu tiarah itu. Atau yang memotivasinya melakukan sesuatu. Contohnya Bapak, apa itu Mesir? Iya. Oh ya, itu termasuk Pak. Karena kalau dia meyakini itu yang mendatangkan rezeki, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga. Nah, ini memang banyak, bermacam-macam ya. Beda-beda, satu tempat beda dengan tempat yang lainnya ya. Ini tergantung dengan budaya masyarakat setempat. Ini banyak sekali hal-hal yang berbau tiarah itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka untuk itu kita hati-hati, baik, jangan sampai kita ya ikut-ikut atau terpengaruh oleh tiarah yang ternyata dalam agama kita Rasul mengatakan faqad asyraka, pelakunya itu melakukan perbuatan syirik. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, fa idza radathu an hajati ila allati azima 'alaiha ka iradati safari wa nahwi faqad wajaba basyirki wa bara'a min at-tawakkuli 'ala Allah wa fata 'ala nafsi babal khauf. Fa idza radathu, apabila tiarah itu menghalanginya gitu ya. Ya, radda itu artinya menolaknya atau menghalangilah kalau bahasa gampangnya ya.
Mana fa'ilnya, pelakunya? At-tiyarah, ya, dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali pada tiyarah kan itu. Jadi apabila seseorang itu Pak dihalangi oleh tiyarah gitu ya, karena ada keyakinan tiyarah dalam hatinya, an hajati, dari melakukan kebutuhannya, sesuatu yang diinginkannya, allati azima alaiha, yang mana dia telah bertekad, telah berazam, bertekad untuk melakukan sesuatu itu. Contoh ya, ka iradati safar, seperti dia ingin safar, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Nah, sehingga dia tidak jadi safar, seperti yang dibilang abangnya, hari Selasa ini sial ini, padahal dia nak safar, tapi kalau tahu ini hari sial deh, hari naas ya, hari panas ya. Iya, masya Allah. Kalau panas matahari ya tidak apa-apa lah Pak ya, tapi kalau hari panas yang dimaksud adalah rentan terkena sial gitu ya, rentan terkena celaka kan gitu ya. Nah nanti kualat ya, ya kan. Maka ini yang dimaksud dengan tiyarah itu. Maka beliau mengatakan di sini faqad walaja, maka suruh dia telah masuk bab syirki, ke dalam pintu kesyirikan, wa bara'a minat tawakkul, dan dia telah berlepas dari tawakal ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fataha ala nafsi babal khauf, dan dia telah membuka ya atas dirinya pintu kecemasan, ketakutannya, penakut dia jadinya. Ya ini bahaya nih ya kan. Kata mama saya, kalau seandainya ada kelelawar yang melintas ini, ini tanda tidak baik gitu. Akhirnya apa? Dia ya ketakutan sendiri, takut yang tidak mendasar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa mafhumul hadisi anna man lam tusnihi tiyaratu an azmihi fa innaha la tadurru, ya. Dan pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis ini, mafhum dari hadis ini ya, barang siapa yang tidak terhalangi oleh tiyarah dari tekad dia melakukan sesuatu, fa innaha la tadurru, maka ya tiyarah itu tidak ya bermudarat atau tidak mendatangkan bahaya untuknya. Dan dia tidak apa-apa ya, karena dia nggak percaya dengan tiyarah itu. Karena tiyarah itu Pak, hakikatnya keyakinan. Jadi keyakinan yang salah. Thumma arsyada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bimbingan, irsyad ya, ila ma tudfa'u bi tiyarah, kepada sesuatu yang dengannya bisa menolak tiyarah. Jadi Nabi ngasih solusi ini Pak ya. Tadi Nabi melarang orang yang melakukan tiyarah itu dia telah melakukan perbuatan syirik. Maka Nabi juga memberikan solusinya. Jadi kalau seandainya kita nggak boleh tiyarah, apa solusinya ini? Jadi Nabi telah memberikan bimbingan kepada kita kepada sesuatu yang bisa menolak tiyarah. Apa itu? Minal ad'iyah. Ad'iyah jamak dari doa. Doa-doa. Jadi itu doa yang diajarkan Nabi tadi. Allahumma la khairu illa khairu, ya wala tayru illa tayru, wala ilaha ghairu. Itu kita baca. Maka ini yang menolak tiyarah itu. Sehingga keyakinan kita mantap. Kita berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah. Tidak kepada apa? Tai cicak. Ada orang lain diberain cicak, takutnya ini bahaya nih, besar ini, gemetar dia ya. Subhanallah. Tidak sholat biasa saja orang kaya, padahal tidak sholat itu yang bikin sial nih. Iya, bukannya tai cicak gitu ya. Iya, kalau ada keyakinannya, ya itu bisa mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan, ya tiyarah. Kalau dia nyebut anak soleh dapat rezeki, iya itu tiyarah juga sana. Apa hubungannya anak soleh gitu ya? Iya. Kalau dia malas, walaupun soleh berdoa terus supaya, tapi malas minta ampun, nggak mau bekerja, nggak mungkin juga Allah ngasih rezeki gitu ya. Ini hadirin yang Allah mulia. Itu Pak, ini banyak juga ini rezeki anak soleh. Di mana dia memastikan? Dalilnya mana kan gitu? Iya. Namun yang seharusnya dia bilang Pak, ini adalah rezeki dari Allah, itu aja. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita perbaiki Pak ya. Terkadang di masyarakat ada hal-hal yang seperti itu. Jadi perkara yang bisa menolak tiyarah itu apa Pak? Doa. Ini doa namanya. Mimma fihi, karena di dalam doa itu terdapat ya al-i'timadu 'ala Allah. Ya, penyandaran hati kepada Allah itu. Karena dalam doa orang yang suka doa apa ini luar biasa. Ya, doa apapun. Nak berangkat doa dia kepada Allah, nak berangkat tempat kerja dia baca doa. Apa doa keluar rumah Bang? Ya,
Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah, kan gitu. Iya, dia bertawakal kepada Allah. Dia sandarkan hatinya kepada Allah. Allah itu tawakal itu. Awal tawakal itu artinya Pak, kita sandarkan hati kita. Artinya yang ngasih kita keberuntungan, yang menolak kemudaratan, yang ngasih kesialan itu hanya Allah. Tidak ada makhluk yang lain. Yang tidak ada makhluk, tidak. Itu semua ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hatinya betul-betul nyangkut, ya, disandarkannya kepada Allah. Namun tawakal itu juga tidak menafikan usaha. Kita tetap dianjurkan untuk berusaha selama usaha kita itu halal, selama usaha kita itu dibenarkan secara syariat. Dengan pula ya Bismillah tawakaltu ala Allah. Baik kemana dia Pak? Ya, baik jambret. Ya, nauzubillah itu ya. Itu tidak nyambung Pak ya. Ya, karena usahanya haram, usahanya melanggar syariat, tidak berkah kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wal ikhlasu lahu fil ibadah, dan doa itu Pak juga ya ada muatan keikhlasan di dalamnya. Hanya untuk Allah, lahu hanya untuk Allah fil ibadah, dalam ibadah yang dilakukan. Ya. Jadi kalau kita banyak berdoa Pak, apalagi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, kita baca subhanallah, maka itulah yang akan nanti ya memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena semua sudah lengkap. Nak tidur ada doanya, ya kan? Bangun tidur ada alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah. Betul-betul hati kita ya nyangkut tawakal kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji kepada Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, yang sebelumnya kami dimatikan oleh Allah. Mati itu ada dua Pak ya. Mati kecil, mati besar. Kalau tidur itu mati juga Pak, tapi mati sementara, mati kecil lah istilahnya Pak ya. Iya, kan kita nggak kabar Pak ya ketika tidur itu ya. Ya kita nggak sadar gitu ya. Hanya dirinya Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah gitu. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Gitu. Ba'da ma amatana, yang sebelumnya kami mati kan gitu ya. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah kita akan dikembalikan. Ini luar biasa dirinya Allah berikan. Artinya dalam berdoa Pak, hati kita senantiasa tertaut kepada Allah, sehingga hati kita itu Pak tidak dikit-dikit kena sebab. Karena banyak orang itu Pak selalu ya menggantungkan hatinya kepada sebab. Ini juga melemahkan tauhid. Oh, kalau bukan karena dokter itu tidak sembuh saya, mau luar biasa nih dokter. Subhanallah. Mana Allahnya kan gitu ya. Seorang dokter itu hebat buat dari Allah gitu. Maka yang benarnya Pak, alhamdulillah dengan izin Allah, itu luar biasa. Kita sebut dulu nama Allah, kita puji Allah. Kemudian dengan bantuan dokter ya kan. Baru seperti jangan dokter dulu, karena secara nggak langsung terkadang Pak ya ucapan kita seperti itu. Wih, paten nih yang obat Ustaz gitu. Masya Allah, obat deh. Lupa dengan Allah. Seperti alhamdulillah ya. Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kesembuhan dari Allah, itu dulu gitu Pak ya. Dan terkadang ya kita lupa dengan hal yang seperti itu. Walaupun kelihatannya sepele, namun ini sangat berpengaruh dengan keimanan kita, dengan tauhid kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian munasabatul hadisaini lil bab. Apa korelasi dua hadis ini terhadap bab yang kita bahas? Bab yang kita bahas menghijau tentang bapak-bapak. Ya, bab maja fi tiyarah. Masya Allah ya. Apa korelasinya dengan tiyarah kan gitu? Anna fihima, sesungguhnya dalam dua hadis ini bayanan, terdapat penjelasan li haqiqati tiyarati syirkiyah, hakikat dari tiyarah yang syirik itu. Hakikat tiyarah yang syirik itu Pak, tiyarah yang bisa membawa orang untuk melakukan sesuatu yang nggak ada dasarnya kan gitu. Ya yakin ya, ini sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan kemujuran, atau menghalangi seorang untuk melakukan sesuatu yang dia yakini sesuatu itu bisa mendatangkan kesialan kan gitu. Nah, ini yang hakikat dari tiyarah yang syirik itu kan itu katanya. Kemudian ma yustafadu minal hadisaini, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini? Yang pertama, anna tiyarata syirkun, sesungguhnya tiyarah itu adalah bentuk kesyirikan. Syirik ya. Kan sudah kita bahas, tiyarah itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil.
Kapan tiaro itu menjadi syirik besar bang? Ada yang bisa menjelaskan Pak ya? Kapan tiaro itu dikatakan syirik besar ya? Oh iya, kalau orang itu meyakini memang betul-betul tiaro itu, misalkan tiaronya kepada burung murai ya. Dia yakin kalau burung murai berkicau ini tandanya hari mujur. Kerjolah gitu, berdagang untung insya Allah. Dan dia yakin yang menurunkan keberuntungan itu murai itu memang betul murai itu gitu ya. Nah, jadi murai itu yang berkah gitu kan. Murai yang sakti gitu ya. Murai itulah yang mendatangkan keberuntungan. Ini syirik besar ini Pak. Kenapa? Karena dia meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan sebuah keberuntungan. Tapi yang kedua, ketika dia ditanya, ya apakah Bapak yakin memang murai itu yang sakti, yang hebat, ya kan, yang keramat, murai keramat? Enggak. Ya saya yakin Allah, tapi murai itu pertanda saja, sebabnya. Namun yang menurunkan keberuntungan itu hanya Allah. Ini yang kedua ini Pak, ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia tetap meyakini Allah yang menurunkan keberkahan, namun dia salah saja. Salah dalam memahami sebab. Itu bukan sebab yang disyariatkan, itu bukan as-sababul masyru'. Ya, itu sebab yang syirik kan gitu. Oh, namun walaupun syirik kecil Pak, namun syirik kecil itu ya dosanya tetap dosa besar. Yang kita harus ya mewanti-wanti diri kita supaya tidak terjatuh dari syirik ya, meskipun dia syirik kecil. Kemudian pelajaran yang kedua, Fanian yang kedua, anna haqiqatat tiyarati syirkiyati ma dafa'atil insana ilal amali biha. Sesungguhnya hakikat sebenarnya tiarah syirik itu adalah yang membawa manusia untuk melakukan sesuatu dengannya. Karena dia yakin dengan tanda kalau burung murai berkicau di siang hari itu adalah tanda hari mujur, semangat dia Bang. Udahlah saya harus bekerja nih, udah ada diingatkan oleh murai katanya kan, tandanya harinya mantap ini, beruntung saya insya Allah ya, ini hari mujur ini. Itu jadi dia dimotivasi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari agama Allah, dari syariat Allah, oleh sesuatu yang juga tidak bisa dibuktikan secara ilmu dunia, secara ilmiah. Tidak ada penelitian yang benar gitu ya, ada hubungan antara murai dan keberuntungan, tidak ada gitu ya. Ini yang disebut dengan tiarah itu, ini ada yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga ya, salisan yang ketiga, anna malam yu'assar ala azmil insani minat tasya'umi falaysa bi'tiyaratin ya. Adapun yang tidak dipengaruhi gitu ya, ala azmil insan ya, tekad seseorang. Jadi sesuatu itu Pak tidak mempengaruhi tekad seseorang, tidak mempengaruhi keinginan seseorang. Dari tasya'um itu artinya apa? Adalah prasangka ya, atau anggapan sial gitu ya. Maka kalau seandainya tidak ada pengaruhnya bagi dia gitu ya, banyak orang yang mengatakan itu sial gitu ya, namun itu tidak berpengaruh, tidak ada taksir pengaruhnya ya atas keinginannya, maka ini tidak dikatakan tiarah, falaisa bitiyaratin, maka ini bukanlah tiarah. Artinya apa? Yang tiarah itu yang ada mempengaruhi orang. Tapi kalau dia lam yu'athar, tidak terpengaruh gitu, atau lam yu'athir, tidak berpengaruh ya terhadap azam atau tekad seseorang, terhadap keyakinan lah gitu ya secara umum ya, maka orang itu berarti steril dari virus tiarah. Artinya dia nggak percaya gitu, artinya tidak ada pengaruh tiarah itu dalam keyakinannya. Itu bukan tiarah bagi dia, karena dia tidak dan inilah seharusnya yang harus kita lakukan, yang harus kita sikapi tiarah itu. Kita tidak percaya, istilahnya itu Pak, kita bikin emosi tidak percaya gitu ya terhadap tiarah. Kita bilang itu syirik, ngapain ya kan, tak percaya dengan hal yang seperti itu.
kubu-kubu masuk rumah tanda tamu ini bohong, ini ngapain kalian percaya ini tuh, Pak? Tolak aja gitu ya. Artinya berarti kalau kita bilang gitu kita nggak ada tiaro, ya. Artinya tidak ada virus-virus tiaro dalam keyakinan kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi galak Pak kalau kita di kampung bertentangan Pak ya dengan kebanyakan orang-orang ini tasapo itu ya. Anak itu tasapo, kalau bahasa Jambi teguran apa? Apa? Keteguran. Nah, itu tiaro juga itu Pak. Ya mitos itu. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Jangan percaya gitu ya. Mosi tidak percaya, tidak bisa dibuktikan secara syariat, nggak ada dalilnya. Kemudian secara ilmu, ya, secara penelitian juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada jurnal tentang itu. Keteguran ya, penelitian tentang keturunan betul-betul ada penelitian memang sahih itu ilmiah, tidak ada. Ya, bahkan orang Barat tadi bilang itu mitos itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian yang terakhir, rabi'an, yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, kata beliau, ma'rifatu dzikril ladzi tudfa'u bi tiarah, mengenal ya, mengetahui zikir yang dengannya bisa ditolak tiarah itu, anil qalbi, dari hati kita. Nah, karena tiarah itu Pak, ya dia terkait dengan hati, keyakinan. Karena keyakinan itu letaknya di mana Pak? Di hati kita. Jadi dalam hadis ini juga terdapat zikir, yang dengan zikir ini, zikirnya dapat doa apa ya? Kalau kita baca doa ini akan menolak tiarah. Tudfa'u bihi tiarah, ditolak dengannya tiarah, anil qalbi, dari hati. Wa ahamiyatu, dan pentingnya zikir ini Pak, lil muslim, bagi setiap muslim. Maka ini penting nih. Ya, zikir ini luar biasa. Termasuk zikir yang diajarkan oleh Nabi yang harus kita hafalkan, dan juga istri-istri kita Pak, untuk menolak syirik zimat. Nah, di kampung-kampung Pak, anak-anak kecil dikasih zimat, ya kan? Nah, katanya kalau nggak dikasih zimat terkena palasi kalau orang Minang ya. Ya, penyakit lain gitu ya, dikasih zimat. Padahal sudah ada solusi dari Nabi, baca doa. Nabi langsung mempraktekkan doa itu kepada Al Hasan wal Husain, dua cucu beliau. U'izukuma bikalimatillahi tamma min syarri syaitani wa hamma wa min kulli ainin lama. Ini baca, walaupun doa ini terkadang sering kita dengar banyak, namun ini harus kita hafal banyak, sehingga ya itu yang bisa menolak penyakit ain dengan izin Allah. Ada solusinya, ya, ada sebab syar'inya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Karena mengingat waktu Pak, sudah jam 8 kurang sedikit, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ya kita tetap diberikan semangat Pak ya dalam mempelajari ilmu tauhid ini. Ini penting sekali tauhid ini Pak ya. Karena tauhid ini berkaitan dengan keyakinan kita, sehingga nggak salah kita berkeyakinan. Karena ini diantara keyakinan-keyakinan yang keliru, tiarah ini ya, tatayuh ini, diantara keyakinan-keyakinan kesyirikan yang harus kita jauhkan dalam hati kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.